Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayati M dari Prodi Teknik Pertanian kelas ganjil dengan NIM J1B020083. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai permasalahan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode simplex. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan metode simplex. Di sini diketahui yaitu fungsi tujuan dengan maksimum Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dan batasannya yaitu yang pertama di sini 2x1 lebih kecil sama dengan 8, yang kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15, yang ketiga di sini 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang pertama di sini fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 5x2 diubah menjadi Z min 3x1 plus 5x2 x2 sama dengan 0. Dan fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan di plus select variabel. Di sini yang pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 18 diubah menjadi 2x1 plus x3 sama dengan 8. Jadi terus 3x2 lebih kecil sama dengan 15 kita ubah menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15 dan 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30 kita ubah menjadi 6x1 plus 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Jadi di sini x3, x4 sama x5 ini merupakan variabel select atau select variabel. Jadi select variabel ini merupakan tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Jadi fungsi tujuan sama dengan maksimumkan Z min 3x1 plus 5x2 sama dengan 0. Dan fungsi batasan di sini itu 2x1 plus x3 sama dengan 8 dan 3x2 plus x4 sama dengan 15, terus 6x1 ditambah 5x2 plus x5 sama dengan 30. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat tabel simplex yang pertama. Jadi di sini ada yang namanya nilai kanan. Jadi nilai kanan ini merupakan nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan pertama untuk batasan yang pertama sebesar 8, batasan kedua sebesar 15 dan batasan yang ketiga itu sebesar 30. Dan juga ada variabel dasar. Jadi variabel dasar ini adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 plus x3 sama dengan 8, kalau belum ada kegiatan apa-apa berarti nilai x1 itu sama dengan 0 dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai x3 itu sama dengan 8. Jadi pada tabel ini nilai variabel dasar itu merupakan x3, x4, dan x5. Pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus sama dengan 0 dan nilainya pada batasan itu harus bertanda positif. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan nilai dari persamaan-persamaan ini ke tabel ini. Jadi yang pertama di sini Z kita kasih nilai 1, terus x3 0, x4 0 dan x5 0. Dan untuk di sini x1 dari persamaan yang ini yaitu min 3 dan x2-nya yaitu min 5 dan x3-nya 0, x4-nya 0 dan x5-nya 0. Jadi
tadi di bagian ini tuh ada kekeliruan, jadi Z sama dengan 3x plus 1, 3x1 plus 5x2 itu diubah menjadi Z min 3x1 min 5x2. Terus di sini jadi nilai kanannya itu di sini yaitu 0. Terus untuk persamaan yang ini x1-nya sama dengan 2, x1-nya sama dengan 2. Terus untuk persamaan yang ini di sini x2-nya 3 dan persamaan yang ini x1-nya 6 dan x2-nya 5. Selanjutnya di bagian yang ini kita isi dengan 0. Di sini juga 0. Ya. Terus 1 0 0 0 1 0 sama sini 0 0 1. Dan nilai kanannya untuk yang ini yaitu 8, di sini 15 dan di sini 30. Selanjutnya di sini kita akan memilih kolom kunci pada tabel pertama ini. Jadi kolom kunci ini adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Jadi caranya di sini kita pilih kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang ini yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini kolom x2 dengan nilai pada garis persamaan tujuan dengan min 5 ini beri. Jadi di sini merupakan tempat dari kolom kuncinya karena di sini memiliki nilai negatif terbesar. Jadi kita akan membuat kolom kuncinya di sini. Jadi ini merupakan kolom kuncinya. Kita melakukan iterasi pada kolom ini itu sampai angka-angka pada variabel z atau fungsi tujuan ini tidak ada yang bernilai negatif. Jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi atau sudah optimal. Selanjutnya di sini kita akan menentukan baris kunci dan mengubah nilai dari baris kunci menjadi nilai baru. Jadi di sini baris kunci ini adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai pada kolom nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci ini. Jadi di sini untuk baris batasan yang pertama besarnya indeks sama dengan 8 dibagi dengan ini baris pada kolom kunci yaitu 0, hasilnya yaitu tak terhingga. Dan yang baris batasan yang kedua di sini 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Dan baris batasan yang ketiga di sini 30 dibagi dengan 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Selanjutnya di sini kita pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka yang paling kecil. Dalam hal ini yaitu ini merupakan angka yang paling kecil yaitu pada batasan kedua. Yang ini pada batasan yang kedua. Berarti nilai yang masuk ke dalam kolom kunci dan baris kunci ini disebut angka kunci. Dalam hal ini yaitu 3. Di sini merupakan angka kunci. Selanjutnya di sini nilai baris kunci ini kita akan ubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Jadi 0 bagi 3 sama dengan 0, 0 bagi 3 sama dengan 0, 3 bagi 3 sama dengan 1, terus 0 bagi 3 sama dengan 0, 1 bagi 3 sama dengan 1/3, 0 bagi 3 sama dengan 0, 15 bagi 3 sama, terus 15 bagi 3 sama dengan 5. Dan di sini kita salin menjadi x2. Jadi yang ini merupakan nilai baru baris kunci. Selanjutnya di sini kita akan mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Rumusnya di sini yaitu baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Yang pertama di sini yaitu baris pertama atau Z yaitu min 3, min 5, 0, 0, 0,
dan dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci. Jadi kita kurangi dengan koefisien pada kolom kunci, yaitu yang ini, kurangi dengan min 5 dan dikali dengan nilai baru baris kunci yang ini, itu 0, 1, 1/3, 0, terus 5. Jadi hasilnya di sini yaitu kan 0 kali min 5 sama dengan 0, terus dikurangi dengan baris lama yaitu min 3. Jadi hasilnya min 3, dan di sini juga sama, 1 dikali min 5 sama dengan min 5. Terus dikurangi kan di sini 1 kali min 5 sama dengan min 5. Min 5 dikurangi min 5 menjadi 0, karena di sini min ketemu min jadi positif, dan di sini min 5, jadi min 5 kurangi 5 jadi 0. Terus di sini 0, di sini hasilnya 5/3, di sini 0, dan di sini 25. Selanjutnya baris kedua pada batasan yang pertama. Ini 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Kita kurangi dengan koefisien pada kolom kunci, yaitu di sini 0. Kita kurangi dengan 0 dan dikali dengan nilai baru baris kunci, yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0 sama 5. Dan di sini hasilnya yaitu 0 kali 0 sama dengan 0, terus 2 min 0 sama dengan 2. Dan di sini sama cara pengurangan dan perkaliannya, 0, di sini hasilnya 1, terus di sini 0, di sini 0, dan di sini yaitu 8. Karena di sini 5 kali 0 sama dengan 0, terus 8 kurangi 0 sama dengan 8. Selanjutnya baris keempat pada batasan yang ketiga, berarti yang ini. Nilainya di sini itu 6, 5, 0, 0, 1, dan 30. Dan dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci, dikurangi dengan 5, dan dikali dengan nilai baru baris kunci, 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Hasilnya di sini itu 5 kali 0 kan 0, terus 6 kurangi 0 sama dengan 6. Di sini juga sama caranya, hasilnya 0, di sini 0, di sini 5/3, terus di sini 1, di sini 5. Jadi di sini kan 1/3 kali 5 sama dengan 5/3, dan 0 kurangi 5/3 sama menjadi min 5/3, dan ini 5 kali 5 sama dengan 25, terus 30 kurangi 25 sama dengan 5. Ini merupakan hasil dari tabel pertama ini merupakan nilai lama, terus dan tabel kedua ini merupakan nilai baru. Akan tetapi di sini pada baris fungsi tujuannya itu masih bernilai negatif, jadi kita akan memperbaikinya lagi. Jadi perubahan baru ini berhenti setelah pada baris pertama ini, baris pertama atau fungsi tujuan ini tidak ada yang memiliki nilai negatif. Jadi di sini kolom kuncinya itu terletak pada X1 ini, karena di sini memiliki nilai negatif sendiri. Jadi ini merupakan kolom kuncinya. Ini merupakan kolom kuncinya, dan untuk baris kuncinya kita akan mencari dengan cara yang sama, yaitu nilai kanan ini dibagi dengan dibagi dengan kolom kunci. Jadi yang akan kita cari di sini yaitu pada batasan yang pertama dan batasan yang ketiga. Jadi di sini 8 dibagi dengan yang ada di kolom kunci ini yaitu 2 sama dengan 4, dan 5 dibagi dengan yang ada di kolom kunci ini yaitu 5/6.
Jadi nilai yang paling kecil di sini yaitu yang minimum di sini yaitu 5/6. Jadi ini merupakan baris kuncinya. Jadi di sini angka kuncinya yaitu 6. Selanjutnya di sini dengan cara yang sama kayak tadi, di sini kita akan mengubah nilai dari baris kunci ini dengan cara membaginya dengan angka kunci yang ini. Di sini nilainya 1, 0, 0, 0 dan ini kita ubah menjadi x1. Jadi yang pertama di sini 6 dibagi dengan 6 sama dengan 1. Terus 0 bagi 6 sama dengan 0 dan 0 bagi 6 sama dengan 0. Min 5/3 bagi 6 sama dengan min 5/18. Terus 1 bagi 6 sama dengan 1/6 dan 5 bagi 6 sama dengan 5/6. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai barunya lagi dengan cara yang sama, yaitu baris lama dengan cara yang sama, yaitu baris lamanya itu dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Nilai lama maksudnya di sini yaitu pada baris yang ini. Yang pertama di sini baris ke-1. Sini nilainya itu itu min 3 pada baris yang ini. Min 3 0 0 min 3 0 0 5/3 0 dan 25. Terus dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci di sini yaitu min 3 dan dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Itu di sini 1 0 0 min 5/18 terus 1/6 dan 5/6. Jadi hasilnya di sini yaitu nilai baru sama dengan 1 kali min 3 sama dengan min 3 dan min 3 menjadi di sini plus min 3 plus 3 sama dengan 0. Dan di sini 0 kali min 3 sama dengan 0. 0 ditambah jadinya di sini plus, jadi hasilnya 0. Terus di sini juga hasilnya 0 dan di sini hasilnya 5/6. Di sini setengah. Di sini 27 1/2. Selanjutnya baris kedua pada batasan 1. Jadi nilainya yaitu 2 0 1 0 0 8 dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci yaitu di sini 2 dan dikali dengan nilai baru baris kunci itu 1 0 0 min 5/18 1/6 dan 5/6. Hasilnya di sini yaitu nilai baru sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2, jadi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Terus di sini juga hasilnya yaitu 0. Di sini hasilnya 1, sini 5/9. Terus di sini min 1/3 dan di sini 6 1/3. Selanjutnya baris ketiga di sini tidak berubah karena nilai pada kolom kuncinya itu di sini sama dengan 0. Jadi baris ketiga di sini 0 1 0 1 0 1/3 terus 0 sama 5 dan dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci yaitu 0 dan dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Nilai baru baris kunci itu 1 0 min 5 1 0 0 min 5/18 1/6 5/6. Jadi hasilnya di sini yaitu nilai baru sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Terus di sini 1, ini hasilnya 0
Di sini hasilnya 1/3, di sini hasilnya 0, sini 5. Jadi tabel simplex final hasil perubahannya di sini yaitu sama dengan 1, 0, 0, 0, sini x3, x2, x1, z, x3, x2, x1, terus di sini 0, 0, 0, 1, sini 0, 0, 1, 0, di sini 0, 1, 0, 0, di sini 5/6, 5/9, 1/3, dan min 5/18. Di sini setengah, min 1/3, 0, dan 1/6. Dan nilai kanannya itu di sini 27, 1/2, 6, 1/3, sini 5, sini 5/6. Jadi di sini baris pertama atau Z ini tidak ada lagi yang bernilai negatif sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi, dan tabel ini merupakan hasil optimal. Jadi dari tabel final ini didapat X1-nya sama dengan 5/6, X2-nya sama dengan 5, dan Z maksimumnya yaitu sama dengan 27, 1/2. Jadi itulah penjelasan saya mengenai penyelesaian masalah dengan menggunakan metode simplex. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.